Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Wati Eskumayi, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi agama, sains, dan filsafat, yaitu pengertian sains. Istilah sains berasal dari bahasa Latin. Dalam arti sempit, sains diartikan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kualitatif dan objektif. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sains diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kualitatif dan objektif. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang salah kaprah menerjemahkan kata ilmu, karena ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Pertama, ilmu diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Sebagai ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu batin, dan sebagainya. Adapun perbedaan filsafat dan sains. 1. Sains bersifat analisis dan hanya mengarah salah satu pengetahuan sebagai objek formalnya. Filsafat bersifat pengetahuan sinopis, artinya melihat segala sesuatu dengan menekan secara keseluruhan, karena memiliki sifat tersendiri yang tidak ada pada bagian-bagiannya. Kedua, sains bersikap deskriptif tentang objeknya agar dapat menemukan fakta-fakta. Netral dalam arti tidak memihak pada etika tertentu. Filsafat tidak hanya menggambarkan sesuatu, melainkan membantu manusia untuk mengambil keputusan tentang tujuan, nilai-nilai, dan tentang apa yang harus diperbuat manusia. Filsafat tidak netral karena faktor-faktor subjektif memegang perannya yang penting dalam bersifat. Yang ketiga, sains mewakili kerjanya dengan bertolak dari suatu asumsi yang tidak perlu diuji, sudah diakui dan diyakini kebenarannya. Filsafat bisa merenungkan kembali asumsi-asumsi. Jadi, filsafat dapat meragukan setiap asumsi yang ada, di mana oleh sains telah diyakini kebenarannya. Yang keempat, sains menggunakan eksperimentasi terkontrol sebagai metode yang khas. Verifikasi terhadap teori dilakukan dalam menguji dan praktik berdasarkan metode-metode sains yang empiris. Selain menghasilkan suatu konsep atau teori, filsafat dapat juga menggunakan hasil-hasil sains. Dilakukan dengan menggunakan akal dan pikiran yang didasarkan pada semua pengalaman insani, sehingga dengan demikian filsafat dapat menelaah yang tidak dicarikan penyesuaiannya oleh sains. Jadi, sains berhubungan dan memperoleh fakta-fakta yang faktual diperoleh dengan mengadakan eksperimen, observasi, dan verifikasi, hanya berhubungan dengan sebagai dari aspek kehidupan atau peristiwa di dunia ini. Sedangkan filsafat mencoba berhubungan dengan keseluruhan
pengalaman untuk memperoleh suatu pandangan yang lebih dan bermakna tentang sesuatu. Adapun filsafat dan agama, pengertian manusia. Istilah agama memiliki pengertian yang sama dengan istilah religion dalam bahasa Inggris. Mengemukakan bahwa agama dalam arti luas merupakan suatu penerimaan terhadap aturan-aturan dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi, dengan jalan melakukannya hubungan yang harmonis dengan realitas yang lebih agung dari dirinya sendiri, yang memerintahkan untuk mengadakan kebaktian dan pelayanan yang setia. Kedua, agama didefinisikan dengan kepercayaan terhadap supranatural secara populer. Agama diartikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan, yaitu kehidupan yang supranatural. Ketiga, agama didefinisikan dengan kepercayaan atau keyakinan. Keyakinan agama mencerminkan keyakinan atau kepercayaan yang berlangsung dari luar apa yang telah kita alami pada masa silam atau yang kita alami pada masa yang akan datang. Dalam kepercayaan agama ada yang disebut panteisme. Pandangan ini bertentangan dengan supranatural kepada bahwa tujuan sebagai hal yang tidak berbeda dengan hal semesta atau proses dari alam semesta. Ciri-ciri agama dalam sekurang-kurangnya terdapat 4, yaitu ada kepercayaan terhadap Yang Maghrib, Maha Suci, Maha Agung sebagai pencipta alam semesta. Seperti halnya sains dan filsafat, agama tidak hanya untuk agama, melainkan diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Pengetahuan dan kebenaran yang berisikan kepercayaan dan nilai-nilai kehidupan dapat dijadikan sumber dan menentukan tujuan dan pandangan hidup manusia, serta sampai pada perilaku manusia untuk sendiri. Pengalaman agama bukanlah suatu pengalaman yang bersifat teoris, melainkan merupakan penghayatan yang mendalam tentang manusia dengan Tuhannya, serta pengalaman yang telah digariskan oleh agama tersebut. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya menunjukkan hubungan manusia dengan Rabb-Nya, melainkan menunjukkan juga hubungan dengan sesama manusia. Jadi nilai keagamaan yang didasarkan atas cita terhadap akan menghubungkan jiwa serta perasaannya pemeluk di mana mereka berada di jagat raya ini. Agama dapat menjadi petunjuk, pegangan serta pedoman hidup bagi manusia dalam menempuh hidupnya dengan harapan penuh keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Baik, itulah materi tentang sains, filsafat, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.